Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita menerima sakramen perjamuan kudus. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pengkabaran Injil Indonesia, serta mengawali bulan keluarga di tahun 2024 ini. Esok tanggal 6 Oktober 2024 kita akan merayakannya. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus ini bersama-sama seluruh orang percaya di dunia. Sebelum kita akan menguji diri kita, melihat kembali keberadaan diri kita, mari kita berdoa. Allah kami yang besar, Allah atas segala Allah, Allah yang menganugerahkan keselamatan untuk kami, Allah yang memberikan kami berkat dan memelihara setiap langkah hidup kami. Hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau tidak pernah lelah memberkati kami, memelihara dan menuntun setiap langkah hidup kami. Hari ini kami akan melihat keberadaan diri kami, tekad kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebelum kami menerima sakramen perjamuan kudus esok hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, perkenankan kami untuk memperbaharui tekad kami, Tuhan. Sebelum kami akan menguji diri kami, perkenankan kami mendasarinya dengan sabda firman-Mu. Berkatilah, biarlah kami boleh memakai sabda firman-Mu ini sebagai dasar di dalam kami menguji diri kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, serta sebelum kita menguji diri kita, mari kita merenungkan sedikit dari sabda Tuhan. Dari Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-41. Demikian. Namun, kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagian sabda Tuhan ini atau cerita tentang Yesus yang kita dengarkan bersama menunjukkan sikap inklusifnya Yesus. Yesus tidak menunjukkan sikap eksklusifnya yang membatasi karyanya di dalam identitas pengikutnya saja. Melainkan siapapun yang melakukan kebaikan, siapapun yang melakukan kasih, siapapun yang memberi pertolongan, dia bukan lawan kita. Jadi Yesus di sini lebih menekankan kepada kesatuan visi. Kalau kamu berbuat baik, walaupun kamu bukan pengikutku, kamu tidak akan kehilangan upah perbuatan baik. Ini kan sikap inklusif. Yesus menerima semuanya. Tidak melihat
apa identitasmu, tidak melihat apa golonganmu, tidak melihat apa pilihan politikmu. Yesus menerima segala bentuk kebaikan, tidak peduli identitasnya. Tetapi bisa jadi terbalik, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita orang Kristen, kalau kita tidak memberikan kasih, menularkan kasih, tidak memberikan pertolongan, tidak melakukan kebaikan, artinya bisa saja kita disebut sebagai orang-orang yang melawan Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, visi Yesus ini yang terpenting. Visi kasih, visi pengampunan, visi kebaikan, visi memberi pertolongan. Itu penting. Jauh lebih penting daripada visi identitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari merayakan sakramen perjamuan kudus bersama seluruh umat percaya di dunia ini. Kita miliki semangat gereja inklusif sebagaimana Yesus yang juga inklusif, memberi hidup bagi siapapun. Seperti roti dan anggur. Secara harafiah, roti dan anggur ini adalah makanan dan minuman. Yang sejatinya, makanan dan minuman ini membuat seseorang terus hidup. Memberikan roti dan anggur adalah lambang kita memberi hidup bagi orang lain. Maka sebagaimana darah Kristus, tubuh Kristus bagi kita yang sudah terbagi-bagi untuk kita, mari kita juga membagikan diri kita, melayani sesama, menolong sesama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam keteduhan pribadi. Kita akan menerima pengujian diri. Dipersilahkan untuk bersaat teduh, persilahkan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menguji diri kita. Dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat? Tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Bagaimana jawab saudara? Dan mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa kami, demikianlah jawaban kami atas undangan kudus-Mu. Bersama kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, dan biarlah sakramen ini mengingatkan kami akan karya penebusan yang indah yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Pun sakramen perjamuan kudus ini boleh menjadi trigger yang baik
untuk kami berkarya baik, berkarya layan, menularkan kasih, melakukan kebaikan bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, harapan kami dalam tangan kuasa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.